Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ibu belum bisa Google Meet ya minggu ini. Nah, untuk kemarin Anda sudah mempelajari tentang analisis industri menggunakan SCP ya. SCP itu apa kemarin? Structure, Conduct, dan Performance. Atau analisis industri yang melihat perusahaan itu dari strukturnya, kemudian dari kendak itu adalah terkait dengan perilakunya ya, struktur, kemudian perilakunya, baru yang ketiga adalah terkait dengan performance atau kinerjanya. Nah, kerangka SCP sebagaimana yang di slide kemarin itu yang menjadi kunci pokok ya. Itu ada kondisi penawaran, ada struktur pasar, kemudian ada kondisi permintaan, ada kebijakan pemerintah, perilaku, dan kinerja. Itu yang menjadi dasar dari SCP. Jadi kalau teman-teman nanti melakukan penelitian dengan menggunakan analisis SCP, maka yang harus dilihat dari pasar itu adalah yang pertama struktur penawarannya dulu, kondisi penawaran, artinya supplier ya. Suppliernya itu dia apakah menggunakan bagaimana teknologinya, teknologi yang digunakan itu seperti apa, kemudian struktur biayanya seperti apa. Selanjutnya adalah pasar input, artinya pasar input itu apakah bahan baku yang digunakan itu cukup memadai. Misalnya ya, Anda itu pengusaha ayam geprek atau ayam goreng ya. Berarti pasar inputnya apa? Pasar inputnya ya peternakan ayam. Peternakan ayam itu jadi pasar input. Kemudian struktur organisasi yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi mulai apakah perusahaan kita itu sudah memiliki struktur organisasi atau belum? Kemudian struktur organisasinya sudah sudah final atau belum? Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian juga lokasi itu terkait dengan jauh atau dekat atau lama atau sebentar dalam menempuh, itu menjadi hal yang harus diperhatikan. Kondisi penawaran artinya semua perusahaan harus memperhatikan supplier itu, karena semakin suppliernya semakin sulit, maka juga akan berpengaruh pada biaya produksi yang nantinya juga berpengaruh pada struktur pasar. Di sini struktur pasar ini ada konsentrasi penjual dan pembeli, yaitu ada distribusi ya. Distribusi jumlah dan skala pembeli dan penjual. Nah, ini adalah penentu utama dalam kekuatan pasar. Adalah di sini ya, variabel ini merupakan penentu utama dari kekuatan pasar, yaitu pemain utama. Jadi pemain utama dalam pasar itu siapa saja? Pasti pembeli, penjual, distributor ya, ada supplier juga. Kemudian ada hambatan pasar ya. Hambatan pasar itu adalah kondisi di mana perusahaan potensial yang akan datang atau masuk baru ke dalam suatu industri akan mengalami kesulitan karena tidak memiliki keunggulan kompetitif. Jadi misalnya Anda sekarang misalnya Anda ingin masuk ke industri ayam chicken fried ya, fried chicken atau ayam crispy. Ayam crispy ini kan kalau di pasar industrinya dikuasai oleh McD ya, oleh KFC, ANW, kemudian perusahaan-perusahaan asing. Kemudian Anda ingin masuk ke situ, Anda jelas aja terhambat oleh aturan, dan yang kedua ada skala produksi yang jelas. Anda nanti kalau ingin menyamai pasti Anda harus memiliki modal yang besar, kemudian juga biayanya yang harus lebih murah biar harganya jauh di bawah harga KFC. Meskipun sekarang sudah ada beberapa usaha rumahan ya yang ingin menyamai KFC, McD, tetapi mereka bukan pesaing yang signifikan gitu loh buat perusahaan-perusahaan itu. Maka dari itu setiap perusahaan itu pasti menciptakan hambatan pasarnya. Anda punya usaha, jangan sampai Anda tidak memiliki keunggulan, karena Anda pasti harus memiliki keunggulan. Nah, keunggulan itu yang nanti akan salah satunya menjadi penghambat pasar.
Kemudian ada derajat diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini adalah keunggulan produk ya, keunikan produk. Ini harus ada tentukan apa keunggulan produk yang dimiliki oleh produk Anda atau di perusahaan-perusahaan. Jadi misalnya sama-sama kerudung, Anda sama-sama pengusaha kerudung, tetapi kenapa kok Anda lebih memilih kerudung yang merek A daripada merek B? Oh ternyata karena punya keunggulan atau karena punya keunikan. Ya ibaratnya Anda milih pacar ya, milih pacar itu pasti. Kenapa kok pilih Ahmad? Kenapa tidak Harry atau misalnya tidak Hendry? Ya karena Ahmad memiliki keunggulan A, B, C, D misalnya kayak gitu. Jadi diferensiasi itu harus diciptakan untuk apa? Agar produk kita itu mudah dikenali. Karena produk yang memiliki diferensiasi itu akan lebih mudah dikenali dan lebih mudah memberikan merek gitu ya. Kemudian ada derajat integrasi vertikal dan diversifikasi. Nah, kalau produknya sudah intent, produknya sudah stay ya, sudah misalnya kayak idamame gitu kan, itu sudah terjual, punya pasar, diekspor dan sebagainya, ya harus kreatif lagi membuat diversifikasi, yaitu menciptakan bukan hanya idamame saja, tetapi juga ada mukimame, ada piyamame, ada jusme dan sebagainya. Jadi produk itu didesain dengan berbagai macam ragam. Itu namanya diversifikasi. Kalau diferensiasi itu keunggulannya, memiliki keunggulan ya. Satu produknya sama tapi ada memiliki keunggulan, itu diferensiasi. Kalau diversifikasi itu menciptakan produk lain dari base produk yang sama. Misalnya kedelai tadi sama gitu ya, tapi di-create menjadi berbagai macam produk. Itu namanya diversifikasi. Itu nanti masuk ke struktur pasar. Ada perilaku pasar ya. Perilaku pasar itu nanti terkait dengan tujuan bisnisnya apa. Ini pasti berpengaruh pada perilaku dari pengusaha itu sendiri ya. Tujuannya ini harus jelas. Kalau tujuannya jelas pasti perilakunya juga jelas. Kalau tujuannya adalah mencari laba, ya pasti maksimisasi laba yang diutamakan. Oh, kalau ternyata tujuannya adalah kualitas, berarti ya maksimisasi di kualitas. Kemudian melakukan kebijakan harga baik itu yang diterapkan oleh perusahaan itu sendiri atau nanti sambil melihat harga-harga di pasaran. Desain produk ya, branding, periklanan dan pemasaran itu masuk pada perilaku. Banyak ya, ada renbang ya, perencanaan dan pengembangan, penelitian dan pengembangan. Kemudian ada kinerja. Nah, kinerja ini yang diukur, biasanya pakai angka ya. Yang pertama, kinerja itu bisa dilihat dari profitabilitas. Nah, profitabilitas dalam perusahaan itu kan ada dua, ada ROA, ada ROE. ROA itu return on asset ya. Jadi laba yang diperoleh dari pengembalian aset. Kemudian ada ROE, return on earning. Ya, nanti bisa dibaca, dicari. Nah, ini ada cara menghitungnya juga. ROA ROE ini tidak hanya dimiliki oleh perbankan, tapi juga oleh perusahaan. Kemudian pertumbuhan. Profitabilitas ini merupakan ukuran yang tepat bagi tingkat keberhasilan kinerja perusahaan yang bertujuan untuk memaksimumkan profit ya. Jadi kinerja ini bisa dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan dari asetnya, pertumbuhan dari penjualannya, pertumbuhan dari lapangan kerja, itu dari hasil kinerja. Kualitas produk ya, apakah produknya semakin lama semakin berkualitas atau tidak. Kemudian perkembangan teknologi. Nah, yang terakhir efisiensi. Di sini biasanya kinerja ini menghitungnya adalah dengan kuantitatif. Jadi kalau teman-teman ingin menilai kinerja perusahaan, nanti penelitiannya bisa dengan kuantitatif. Di sini saya akan lompat ke materi yang hari ini, yaitu mengenai perkembangan analisis industri setelah SCP. Setelah SCP, ternyata analisis industri ini